pagi adik-adik, gimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik. Adik-adik, kita bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kita waktu. Kita dapat memuji Tuhan, kita beribadah secara online. Dari rumah kita masing-masing, tapi kita tetap boleh bersukacita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Adalah sukacita di hatiku. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan Yesus ada di dalam kita masing-masing. Hati adik-adik dan Kak Saur juga. Kita bersama-sama adik-adik sambil tepuk tangan kita bernyanyi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Syukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan berdoa adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesehatan, kesempatan untuk ikut sekolah minggu online. Mohon pimpinan Tuhan saat mengikuti kebaktian sekolah minggu, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat gak cerita 2 minggu yang lalu? Nah, turunnya Roh Kudus, ya. Turunnya Roh Kudus ketika murid-murid menerima Roh Kudus dalam diri mereka masing-masing, murid-murid berani bersaksi, berani menceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Kalau dulu mereka takut, sekarang mereka berani. Mau menyatakan kebenaran, memberitakan sukacita dan Injil. Nah, adik-adik, ketika Petrus juga pergi ke bait Allah dan sama Yohanes, ada orang lumpuh yang minta. Tapi Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang ku punya itu kuberikan kepadamu. Adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama untuk emas dan perak ku tak punya. Emas perak ku tak punya, yang ku miliki ku beri. Dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Dia berjalan melompat dan pujiku. Dia berjalan melompat dan pujiku. Dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Dia berjalan melompat dan pujiku. Dia berjalan melompat dan pujiku. Dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami memohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami dapat membaca firman Tuhan, mengerti dan memahaminya dengan jelas. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat memperoleh berkat Tuhan melalui apa yang kami pelajari dari firman Tuhan, dan kami boleh menjalankan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, sehingga Tuhan mau berbicara kepada setiap kami. Tolonglah Kak Linda yang lemah,
Tuhan juga pimpin, Tuhan juga pakai sebagai alat di dalam tangan kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat beberapa minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta. Hari apa hari Pentakosta itu adik-adik? Siapa yang ingat? Ya, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu, seluruh murid Tuhan Yesus menerima kuasa daripada Roh Kudus dan menerima kuasa dari Tuhan Yesus, sehingga murid-murid Tuhan Yesus menyampaikan kabar sukacita berita Injil dengan penuh keberanian, dan murid-murid Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dalam nama dan dalam kuasa Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Kisah Rasul 3 ayat yang pertama sampai ke 10. Kita akan belajar firman Tuhan dan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan Yesus nyata di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama membacanya adik-adik ya. Yuk, semua udah membuka Alkitabnya. Kak Indah akan membacakan untuk adik-adik ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia seorang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Kita menyaksikan bagaimana orang lumpuh itu bisa berjalan dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kisah selanjutnya adik-adik, kalau adik-adik membaca Kisah Para Rasul 4 dan seterusnya, orang lumpuh itu terus mengikuti Petrus dan Yohanes, sehingga menimbulkan kerumunan banyak orang. Nah, pada kesempatan itu, Petrus dan Yohanes memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, yang datang ke dunia, mati di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Dan Tuhan Yesus yang berkuasa itu juga dapat dirasakan kuasa dan kehadirannya saat ini. Dan Tuhan Yesus dimuliakan melalui kesaksian Petrus dan Yohanes. Adik-adik, dalam cerita ini kita melihat bagaimana orang yang lumpuh tadi hanya meminta sedekah, meminta uang, meminta sesuatu yang bersifat materi saja. Tetapi Petrus memberikan sesuatu yang melebihi materi.
bahkan melebihi kesembuhan fisik, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang memampukan orang itu percaya dan disembuhkan dan memuliakan nama Tuhan, bahkan menjadi saksi Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita kedatangan seorang kakak, seorang teman ya, namanya Kak Joan. Kita akan berbincang-bincang dengan Kak Joan yang akan sharing dengan kita. Halo Joan, Halo Kak, apa kabar? puji Tuhan kabarku hari ini baik. Kita hari ini mau sharing-sharing sedikit ya. Mau kenalan dulu nih sama Kak Joan nih. Adik-adik sekolah minggu mungkin mau kenal nih. Oke, halo semuanya. Jadi nama aku Joan, aku umur 18 tahun. Sekarang ini aku lagi menunggu untuk masuk kuliah. Aku di sini diberikan kesempatan untuk sharing, untuk membagi pengalaman aku untuk adik-adik sekolah minggu. Salam kenal semuanya. Iya Joan. Nah, Joan, gimana perasaan Joan tuh di awal-awal waktu Joan tahu kalau Joan tuh nggak seperti anak-anak yang lainnya? Jadi awal-awal aku tahu dan merasa bahwa kayaknya aku tuh beda sama teman-teman aku yang lainnya tuh dari aku TK. Nah, jadi hampir setiap minggu itu aku pergi ke dokter sama orang tuaku karena untuk mendiagnosa penyakit aku ini agak sedikit susah. Jadi beberapa dokter tuh ada yang salah mendiagnosa. Jadi alhasil aku harus bisa dibilang kayak belanja ke dokter lah ya gitu. Jadi aku ke dokter terus hampir setiap minggu. Nah, dari kejadian itu aku jadi bertanya-tanya kenapa sih aku harus ke dokter sesering itu, apakah aku beda dari anak-anak lainnya gitu. Nah, dari situ yang bikin aku bingung dan kayak aku bertanya-tanya gitu. Nah, tapi yang benar-benar bikin aku merasa bahwa aku beda dengan anak yang lainnya, waktu itu ada kegiatan gitu di sekolah TK aku, di mana di situ ada panggung boneka dan aku tuh disuruh uh, menyaksikan sambil duduk di lantai gitu kan. Nah lalu ketika aku menyaksikan dan biasanya suster aku itu selalu nemenin aku di samping aku. Nah ini dia pergi gitu, jadi dia duduk di belakang. Nah pada saat itu aku pas sudah selesai panggung bonekanya sudah selesai, aku bingung teman-teman aku udah pada naik ke atas untuk naik ke kelas gitu kan. Nah aku sendirian di situ dan aku pengen berdiri, aku pengen jalan, tapi ternyata aku nggak bisa gitu. Di situ aku sedih banget, aku bingung kayak kenapa aku nggak bisa jalan, kenapa aku nggak bisa ke kelas sendiri kayak gitu kan. Nah di situ poinnya dimana aku bener-bener ngerasa oh aku ternyata beda ya dari orang lain kayak gitu. Di situ Kak. Iya. Nah, mungkin Joan waktu itu sedih ya. Pada waktu itu aku bisa merasa berbeda kemampuan dengan orang lain. Iya. Nah, terus kira-kira kalau sekarang apa yang Joan rasakan gitu kalau sekarang ini gitu? Kalau yang sekarang ini aku rasakan, aku sekarang hidup di atas rasa kebersyukuran ya Kak, karena masih diberikan rumah, masih diberikan keluarga, masih diberikan kehidupan dan lingkungan yang sangat nyaman dan mendukung setiap harinya. Gitu. Jadi Joan udah bisa menerima keadaan Joan sekarang gitu ya? Ya, betul. Dan dulu uniknya gitu ya, aku gak pernah bertanya sama mama kenapa aku nggak mampu
berjalan, kenapa aku nggak pernah mampu untuk menjadi sama seperti yang lainnya gitu. Nah, aku tuh pikir dari kecil kayak setelah kejadian itu, kalau hal ini tuh ternyata karunia Tuhan yang ingin aku hidup dengan kemampuan yang berbeda dari orang lain gitu. Ya, jadi sekarang Joan juga aktif di remaja ya, Joan ya? Ngapain tuh Joan? Jadi aku kalau di remaja itu bagian editor, Kak. Jadi aku bantuin teman-teman untuk bikin feeds di Instagram, untuk bertegram, terus juga pembuatan caption quotes-quotes yang mungkin bisa membangun teman-teman remaja lainnya, kayak gitu. Wah, bagus banget ya maksudnya ya. Artinya Tuhan udah memulihkan Joan gitu ya maksudnya ya. Ya, jadi Joan bisa bersyukur, bisa menerima keadaan, dan bisa memuliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada Joan gitu kan ya. Gitu. Ya. Nah, Joan kira-kira apa nih pesan buat adik-adik sekolah minggu nih? Oke, kalau buat pesan untuk adik sekolah minggu, kita semua itu diciptakan Tuhan dengan alasan. Jadi jangan pernah merasa rendah diri ataupun tidak pernah berguna bagi orang lain ataupun bagi Tuhan. Selalu ingetin diri sendiri kalau rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik, rancangan yang harus disyukuri. Namun rancangan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendakmu, itu yang sebenarnya terbaik dalam hidup kamu. Semangat dalam melayani Tuhan, jangan merasa bahwa melayani Tuhan merupakan pekerjaan yang sia-sia, dan Tuhan selalu punya bekal untuk anaknya yang selalu setia melayani, gitu Kak. Terima kasih Kak Joan atas sharingnya dan juga atas pesannya. Ya, kita mau bersama-sama bersyukur ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itu adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan Yesus kita. Oke Joan, thanks a lot ya. God bless you, tetap terus semangat. Ya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar sharing dari Kak Joan. Kak Joan juga dulu anak sekolah minggu. Sekarang Kak Joan sudah di remaja. Nah, adik-adik yang kelas 6 sebentar lagi akan naik ke remaja ya. Nah, seperti tadi yang Kak Joan sampaikan, bahwa Kak Joan sudah dipulihkan. Meskipun secara fisik tetap sama, tetapi Kak Joan sudah bisa menerima keadaannya dan mensyukuri banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup Kak Joan. Bahkan sekarang Kak Joan sudah melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Di remaja Kak Joan aktif melayani Tuhan. Nah adik-adik, apapun keadaan kita saat ini, mungkin ada yang sakit, baik secara fisik maupun mental, atau ada yang sedang bersedih hati, ada yang berkekurangan. Tuhan Yesus yang berkuasa mau menyembuhkan dan memulihkan. Maukah adik-adik percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang baik untuk kita? Maukah adik-adik menerima kuasa dari Tuhan dan membiarkan Yesus hidup di dalam hati adik-adik, dan adik-adik dapat menjadi saksi Tuhan melalui kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik. Kalina mau mengajak adik-adik untuk merenungkan saat ini. Kita sambil bersaat teduh dan merenungkan, kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa bersama-sama. Maukah adik-adik saat ini membuka hati adik-adik, menyerahkan segala pergumulan adik-adik di bawah kaki Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan meminta kuasa Tuhan Yesus bekerja dalam diri adik-adik. Maukah adik-adik menjadi saksi Tuhan yang memuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan adik-adik, baik sebagai pelajar,
baik sebagai anak, adik-adik mau memuliakan nama Tuhan, bahkan mau menolong orang-orang yang kesusahan di sekitar adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Dengan segala pergumulan kami, dengan segala kekurangan kami, dengan segala keterbatasan kami. Ya Tuhan, Tuhan ampunilah segala dosa kami. Tuhan, kami mau menerima kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Kami mau Tuhan memulihkan kami. Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan menolong kami. Sehingga kami boleh merasakan kuasa Tuhan Yesus. Kami juga mau menjadi saksi Tuhan. Karena kami sudah menerima kuasa dari Tuhan, kami mau menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau menolong mereka yang susah. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Tolonglah kami anak-anak-Mu yang lemah ini. Tuhan kuatkan kami. Tuhan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk begitu banyak berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah 2 Tesalonika 1 ayat 11b. Kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Terima kasih. Jadi kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Boleh adik-adik tetap dikumpulkan di amplop atau minta tolong Mami Papi untuk mengantar ke gereja GKI Gading Indah. Atau bisa juga melalui transfer sesuai dengan yang ada di link GKI Gading Indah. Adik-adik, kita sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan bahwa persembahan-Mu. Kita sama-sama adik-adik. Persembahan-Mu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Berkatilah ya Bapa, agar dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan bagi gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Linda. Biar Roh Kudus Tuhan menolong kita. Kita mau berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Karena Engkau yang sudah memberikan kami waktu, kami dapat memuji Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Linda. Biar Roh Kudus Tuhan yang menolong kami. Agar firman yang kami dengarkan dapat kami mengerti, kami pahami, kami ingat, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami juga dapat bertumbuh di dalam iman
kepada Engkau, agar iman kami semakin bertumbuh, karena kami mau selalu mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami miliki Bapa, semuanya berasal dari Engkau. Engkau yang tetap menolong kami di dalam hidup kami hari lepas hari, di dalam sekolah, di dalam aktivitas apapun yang kami lakukan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah kami dapat menyadari bahwa kami hidup sampai hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami dapat menjalaninya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat siang, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye.